Halo semuanya, selamat datang lagi di VLIA Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai database lagi, yang dimana pernahkah kalian melihat sebuah database yang dimana tabelnya itu ada field status seperti ini, yang dimana ini tipe datanya adalah enum dan value-nya adalah 0 dan 1 seperti ini. Atau kalian pernah melihat field tabel yang status juga seperti ini, tapi value-nya adalah aktif dan tidak aktif. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi status ini ada banyak ya. Yang pertama, dia itu dapat membedakan data, kemudian membantu bisnis proses tertentu, mempermudah membuat query, dapat menandai data yang sudah diproses ataupun yang belum diproses, dan yang paling penting adalah mempermudah pekerjaan programmer dalam mengquery ke dalam database, seperti itu. Nah, contoh penggunaannya itu adalah misalnya kalian memiliki sebuah data transaksi di dalam database, yang dimana kalian akan membuat sebuah filter, yang dimana filter itu bisa menampilkan data transaksi yang sudah dibayar dan data transaksi yang belum dibayar. Nah, status tersebut akan membantu kalian dalam pembuatan filter, yang dimana dia akan menjadi where. Jadi misalkan status transaksi yang sudah dibayar itu statusnya akan value-nya akan 1, dan kemudian status yang belum dibayar value-nya akan 0. Nah, otomatis ketika kalian filter sudah dibayar, maka where status sama dengan 1, dan ketika belum dibayar, maka where status sama dengan 0. Itu akan sangat membantu kalian dalam membuat bisnis proses tersebut. Kemudian juga bisa membantu kalian dalam bisnis proses seperti peminjaman buku, yang dimana misalkan ada 3 buah status. Yang pertama bukunya tersedia, yang kedua bukunya dipinjam, dan yang terakhir adalah bukunya melewati masa peminjaman. Yang artinya ketika melewati masa peminjaman itu maka akan ada denda. Seperti itu mengerti ya maksudnya. Jadi ketika ada yang meminjam suatu buku, maka status bukunya itu akan dipinjam. Kemudian ketika bukunya ready, belum dipinjam, artinya bukunya ada di perpustakaan, maka bukunya akan berstatus ready. Dan kemudian yang terakhir, status tersebut akan berubah ketika peminjaman telah melewati masa tenggang. Dari status-status tersebut, kita akan gampang mengquery sesuatu untuk menampilkannya di aplikasi kita. Dan satu lagi contoh, status itu juga bisa kalian gunakan untuk close transaksi harian. Jadi misalkan kalian mengaktifkan transaksi hari ini atau penjualan hari ini ya, misalkan ada aplikasi seperti itu, yang dimana kalian akan start waktunya, atau mungkin kalian buat otomatis juga bisa. Jadi bisa kalian mulai jam 6 pagi atau jam 8 pagi itu dia akan aktif, sampai akhirnya kalian buat otomatis dia akan off sendiri, yang dimana itu artinya transaksi close dalam 1 hari. Menarik juga, bisa jadi saya akan buatkan yang seperti itu. Tunggu saja videonya, oke? Oke, sekian saja untuk hari ini. Jadi status di dalam database itu kalau kalian ada melihat seperti itu ataupun di rancangan database ya, mungkin kalian melihat tugas akhir kakak kelas kalian, kemudian kalian bingung nih statusnya fungsinya buat apa. Nah, seperti itu fungsi status di dalam database. So, jangan bingung. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.